Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Husnul Khatimah, Lailatul Hasanah, Wiwi Hanifatus Sholihah, Ismanul Hasanah, Ayu Nuryani, dan Novi Cahyanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran, komponen dasar pembelajaran, dan teori-teori belajar. Saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran. Yang pertama, belajar dan hakikatnya. Menurut KBBI, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh hingga siswa berhasil. Adapun menurut Morgan dalam Alim Purwanto, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar adalah proses pengembangan diri yang melibatkan manusia, fasilitas, dan lingkungan, bertujuan untuk mendapatkan perubahan yang permanen. Belajar juga dapat berupa pengalaman yang telah dialami, kemudian menelaah kembali pengalaman tersebut. Dengan demikian, apapun yang dapat memberi perubahan secara konsisten melalui aktivitas dan pengalaman, itulah dinamakan dengan belajar. Yang kedua, mengajar. Mengajar adalah proses memberikan informasi dan juga melatih keterampilan. Mengajar bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk menyampaikan ilmu saja, tetapi juga dimaksudkan untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat edukatif, ada komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, pembelajaran dan hakikatnya. Pembelajaran merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan mengajar yang dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan siswa, di mana terjadinya keseimbangan antara guru yang melakukan proses mengajar dan siswa yang melakukan proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilakukan untuk kualitas belajar siswa. Selanjutnya adalah landasan konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran memiliki beberapa landasan, diantaranya yang pertama, landasan filsafat. Proses belajar merupakan suatu upaya untuk membentuk kepribadian seseorang dan digunakan untuk mencari dan membuktikan suatu kebenaran. Filsafat merupakan hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, jika manusia berkeinginan untuk belajar, maka pemikirannya tentang belajar akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Yang kedua adalah landasan psikologi. Perubahan perilaku seseorang akan berubah karena proses belajar. Perubahan inilah yang dikaitkan dengan ilmu psikologi. Psikologi sebagai ilmu kejiwaan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengetahui karakter masing-masing peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah landasan sosiologi. Dalam landasan ini diuraikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan belajar, maka seseorang akan mempelajari tentang bagaimana cara interaksi dengan orang lain. Apabila belajar tidak diiringi dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar hanya digunakan sebagai ajang menguasai dan ajang membinasakan. Yang terakhir adalah landasan komunikasi. Landasan ini diwujudkan dalam bentuk pendekatan, metode, maupun strategi pembelajaran yang dapat menimbulkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah unsur-unsur konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yang pertama, unsur persiapan atau preparation. Tahap ini merupakan tahap awal pembelajaran guna mengetahui minat yang dimiliki masing-masing peserta didik agar memudahkan proses keberlangsungan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah penyampaian atau presentation.
Tahap ini merupakan tahap di mana peserta didik akan dipertemukan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Tahap ini bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan sesuatu yang baru secara menarik dan menyenangkan. Yang ketiga adalah pelatihan atau praktis. Pada tahap ini, pendidik akan memberikan tugas latihan kepada peserta didik guna mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah diberikan. Yang terakhir adalah penampilan hasil atau performance. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik akan memberikan nilai kepada peserta didik sebagai hasil dari proses yang telah dilalui. Penilaian ini didasarkan pada potensi dan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran terdiri dari beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, perhatian dan motivasi, yang kedua, keaktifan, yang ketiga, keterlibatan langsung dengan pengalaman, yang keempat, pengulangan, yang kelima, tantangan, yang keenam, balikan, dan yang terakhir, penguatan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran memiliki beberapa poin yang penting, yang dimana kita harus mengetahuinya. Poin yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Nah, di sini terdapat beberapa alasan mengenai perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat dijadikan pedoman dan paduan kegiatan siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu guru untuk mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan kualitas dan daya serap siswa terhadap ilmunya. Poin yang kedua yaitu mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, di sini terdapat beberapa jenis atau beberapa cara mengenai materi. Yang pertama yaitu materi fakta. Materi fakta yaitu berupa nama objek, nama tempat, nama orang, atau nama peristiwa. Bahkan juga bisa nama sejarah. Yang kedua yaitu materi konsep. Materi konsep yaitu berupa pengertian, definisi, ciri-ciri khusus maupun komponen suatu objek. Yang ketiga yaitu materi prinsip. Materi prinsip tersebut berupa dalil, rumus, aksioma, dan juga teorema. Yang keempat yaitu materi prosedur. Materi prosedur tersebut berupa langkah-langkah mengerjakan suatu tugas. Yang kelima yaitu materi sikap. Materi sikap yaitu berupa sikap dan nilai. Misalnya nilai kasih sayang dan nilai kejujuran. Poin yang ketiga yaitu mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru atau seorang pendidik dalam menyampaikan pesan pembelajaran tersebut kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode pembelajaran berdasarkan pemberian informasi. Seperti halnya pendidik itu bisa menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan bahkan bisa menggunakan demonstrasi. Yang kedua yaitu metode berdasarkan pemecahan masalah, seperti halnya dengan menggunakan metode diskusi umum, diskusi kelompok, seminar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode berdasarkan penugasan seperti latihan keterampilan, latihan bermain, atau sebuah karya wisata. Yang keempat yaitu metode berdasarkan permainan seperti halnya role playing dan sosiodrama ataupun simulasi.
poin yang keempat yaitu mengenai strategi. Strategi ada beberapa yang mengartikan yaitu sebuah teknik atau trik bagaimana membuat pembelajaran tersebut menjadi menarik dan mengesankan. Nah, jadi strategi pembelajaran tersebut bisa disimpulkan bahwa suatu teknik atau trik dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut bisa menarik. Di sini terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu ada strategi mengajar kecerdasan linguistik, di mana strategi ini menekankan pada kemampuan berbahasa. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Strategi ini menekankan pada kegiatan yang terukur, kuantitatif, dan analisis. Yang ketiga ada strategi spasial visual. Strategi ini adalah strategi yang membangun lingkungan belajar visual, penggunaan peralatan, pencatatan, dan penggagasan visual. Yang keempat ada strategi kecerdasan musik. Yang kelima ada strategi kinestetik. Strategi ini adalah strategi yang gemar menyentuh sesuatu yang dijumpai, menggunakan objek nyata dan alat bantu belajar. Yang keenam ada strategi interpersonal, yang dimana strategi ini memungkinkan terjadinya kerjasama antara siswa untuk melakukan sesuatu yang mungkin pekerjaan itu tidak bisa dilakukannya sendiri. Yang ketujuh ada strategi intrapersonal, yang dimana pembelajaran yang akan pada aspek perasaan, nilai, dan aspek lainnya. Yang kedelapan yaitu strategi naturali, yang dimana strategi ini merupakan strategi dengan cakupan hubungan antara manusia, flora, fauna, sebagai ekosistem natural. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perlengkapan dan fasilitas dalam pembelajaran. Fasilitas dan perlengkapan dalam pembelajaran yaitu adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Kemudian alat pembelajaran dapat berupa benda yang sesungguhnya maupun imitasi, grafik, gambar, buku, dan lain sebagainya, termasuk juga media elektronik. Kemudian ada penilaian atau evaluasi dalam hasil pembelajaran. Evaluasi dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar. Kemudian ada inovasi perkembangan. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk perkembangan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual, merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru mengaitkan antara materi yang digunakan dengan situasi pada dunia nyata. Nah, hal ini berguna untuk agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosialnya dalam menghadapi situasi di dunia nyata. Kemudian ada model kooperatif. Model ini dengan cara serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok yang saling bekerja sama guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kemudian ada PAIKEM. Nah, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak semakin aktif mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif, optimal, yang pada akhirnya akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada model inquiry. Nah, model ini menggunakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada berpikir kritis serta analisis kepada peserta didik agar mencari dan menentukan jawabannya sendiri. Kemudian model berbasis masalah. Nah, model ini merupakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi serta alamnya. Ada lagi model e-learning, adalah pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam media elektronik dalam menyampaikan pembelajaran, baik itu internet, CD, HP, dan lain sebagainya. Kemudian ada model VCT
Value Clarification Technique. Nah, model ini dengan proses menganalisis nilai yang sudah ada atau tertanam dalam diri setiap individu atau siswa guna membantu siswa untuk menemukan nilai yang dianggap baik. Kemudian bentuk perkembangan sesuai kurikulum. Kurikulum adalah penentu arah proses pembelajaran. Mengembangkan kurikulum dibedakan menjadi 4, yaitu pendekatan administratif, pendekatan grassroots, model arah terbalik Hilda Tabah, dan model pick-up. Implikasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 mengedepankan para siswa untuk bergerak aktif dalam berpikir dan bertindak menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori behavior. Teori behavior berhubungan dengan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang didapatkannya. Teori behavior berasal dari kata behavior yang artinya tingkah laku. Semakin seseorang diberikan penguatan dalam belajar, ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Teori behavior mulanya teori belajar psikologi yang muncul sejak tahun 1940-an sampai dengan awal 1950 dan dipelopori oleh John B. Watson. Yang kedua adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme bersifat membangun dan membantu menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. Teori konstruktivisme berasal dari kata konstruktif yang berarti bersifat membangun. Dengan teori konstruktivisme, siswa diharapkan dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusannya sendiri. Yang ketiga adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme berhubungan dengan tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Kognitif berarti berpikir. Arti dari kata kognitif itu sendiri adalah tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori kognitif memiliki banyak kelompok aliran yang dipelopori oleh para psikolog. Di antaranya yaitu teori belajar Gestalt, teori belajar kognitif field, dan teori belajar kognitif developmental. Pakar teori kognitif ini lebih terkenal yaitu John Piaget dan Vygotsky. Yang terakhir adalah teori humanisme. Teori humanisme adalah teori yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Teori humanisme berasal dari kata bahasa Inggris human yang berarti manusia. Tokoh-tokoh teori belajar humanistik antara lain Abraham Maslow, Arthur Combe, Carol Ransom Roger. Yang selanjutnya yaitu teori belajar lanjutan. Yang pertama, teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial yaitu teori yang memandang tentang interaksi sosial antar individu, bukan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, teori belajar Gagne. Teori belajar Gagne yaitu teori perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme, yang artinya berhubungan dengan tingkah laku atau tindakan. Yang ketiga, teori fitrah, yaitu teori yang memandang manusia membawa potensi yang baik dari lahir yang dikembangkan melalui pendidikan. Yang terakhir, teori sibernetik, yaitu teori baru yang tertarik terhadap kinerja otak yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.